Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Riyadhus Shalihin malam ini memasuki hadis yang kedua dalam babul khauf, atau hadis yang ke-397 dari total hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis 397 dari total, atau hadis yang kedua dalam bab tentang khauf. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wa anhu, dan diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idzin, pada hari itu akan didatangkan Jahannam, laha sab'una alfa zimam, diseret dengan 70.000 zimam, pengikat. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, setiap satu ikatan dikendalikan 70.000 malaikat yang menyeretnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang salah satu peristiwa yang sangat menakutkan di akhirat, bahwa ketika manusia sedang dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang bernama mahsyar, dari awal manusia sampai manusia terakhir tengah dikumpulkan di mahsyar itu, tiba-tiba Jahannam diseret mendekati kerumunan seluruh manusia. Jahannam diseret dengan 70.000 tali kendali. Jadi mohon maaf, tidak bermaksud menyamakan. Jadi kalau ada sapi gitu kan, itu diseret pakai tali. Nah, jadi Jahannam nanti akan diseret oleh malaikat menggunakan 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang dikendalikan 70.000 malaikat pula. Pertanyaan jamaah sekalian, berapa total jumlah malaikat yang mengendalikan Jahannam yang terikat dengan 70.000 kendali tersebut? 70 kali 70? Hah? 9 miliar 700 juta.
9 miliar 49 ya, betul. 4 miliar ya 900. Itu jumlah malaikat yang mengendalikan jahanam yang diikat dengan 70.000 ikatan. Nah, jemaah sekalian, jahanam sudah selesai diciptakan oleh Allah. Nabi kita bersabda, "Inna syiddatal harri min fayhi jahannam." Sesungguhnya udara yang sangat panas adalah suhu dari jahannam. Fa'abriduha bis salah. Maka dinginkanlah dengan salat. Artinya salat zuhur, tunggulah dingin lebih sedikit. Jangan salat di awal waktu, tangguhkanlah beberapa saat agar situasi dingin. Karena situasi yang sangat panas adalah suhu dari jahannam. Dalam riwayat lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istakatin nar ila rabbiha." Suatu hari Jahannam berbicara dan mengadu kepada Allah. "Inna ba'di ya'kulu ba'dhan." Ya Allah, sebagian diriku memakan sebagian yang lain. Maka Allah mengizinkan Jahannam bernapas 2 kali dalam setahun. Nafas yang pertama itulah musim dingin, dan nafas yang kedua itulah musim panas. Nah, ini semua keterangan dari Nabi kita menegaskan bahwa Jahannam sudah selesai diciptakan. Nah, nanti ketika manusia telah dikumpulkan di mahsyar, Allah berkehendak agar Jahannam ini diseret mendekati manusia. Seperti apa besarnya Jahannam? Hadis ini memberikan satu gambaran. Jahannam diseret oleh 4.900.000.000 malaikat menggunakan 70.000 kekang. Kekang untuk apa? Kekang untuk menyeret dan kekang untuk mengendalikan. Nah, jadi kalau dunia ini jamaah sekalian, satu orang malaikat pun bisa menenggelamkan dunia ini. Dunia, bumi tempat kita tinggal, kecil untuk seorang malaikat menghancurkan dunia ini. Nah, kalau Jahannam diseret, dikendalikan dengan 70.000 kekang oleh 4.900.000.000 malaikat, Anda bisa bayangkan betapa besarnya Jahannam itu. Jemaah sekalian, apa arti Jahannam? Jahannam artinya adalah galian yang sangat dalam. Jadi kalau ada satu galian, itu namanya hufrah. Kalau galian itu sangat dalam, sampai Anda tidak melihat dasar galian, ini yang dimaksud dengan Jahannam. Maka Jahannam secara harfiah adalah galian yang sangat dalam. Sedalam apa? Nabi kita memberikan gambaran, "Lau anna sab'a khalifatin ulqiya min syafiri jahannam lama balagha aqraha sab'a sinin." Kata Nabi, sekiranya ada batu sebesar 7 onta yang sedang bunting. Berapa ton itu kira-kira? Batu sebesar 7 ekor induk onta yang sedang bunting dibuang dari mulut Jahannam, dari pintu Jahannam. Kata Nabi SAW, 7 tahun belum sampai pada dasarnya. 7 tahun belum sampai. Kalau yang dibuang ini kerikil, ya mungkin dia akan mengambang, dia akan tertiup.
Tapi batu sebesar induk onta sebanyak 7 ekor digulirkan dari mulut jahanam 7 tahun belum sampai ke dasar jahanam. Inilah dalamnya jahanam. Maka jahanam artinya adalah galian yang sangat dalam, karena memang jahanam itu galian. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, maka jahanam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk menghukum orang-orang yang jahat. Maka dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa azabun alim, azabku sangat pedih. Jadi Allah menyebutkan jahanam ini adalah azab yang pedih. Kenapa jahanam dinamakan azab yang pedih? Salah satu jawabannya, sedetik orang di jahanam, dia akan lupa dengan semua kenikmatan dunia. Jemaah sekalian, percayalah, dalam situasi Anda sedang musibah, bagaimanapun musibah ini akan sedikit ringan ketika Anda membayangkan situasi bahagia. Jadi betapapun berat satu ujian hidup, akan terasa lebih ringan ketika Anda mengingat-ingat keadaan baik. Niscaya keadaan buruk akan lebih ringan. Makanya Allah selalu mengatakan agar kita ingat nikmat. Ingatlah nikmat, ingatlah nikmat, ingatlah nikmat. Karena senantiasa mengingat nikmat akan membuat ujian, tantangan, dan keburukan hidup terasa lebih kurang. Tetapi jamaah sekalian, apabila seseorang berada di dalam jahanam, bisakah ia mengingat-ingat keadaan baik yang pernah dialami di dunia? Jawabannya tidak. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Nanti pada hari kiamat akan dipanggilkan manusia paling bahagia di muka bumi, tapi dia ahlun nar. Fayughmasu 'alaiha ghamsah. Lalu manusia paling bahagia di dunia ini dicelupkan di neraka sekejap. Lalu diangkat lagi, sekejap saja, 1 detik. Lalu dikatakan, hal ra'aita na'iman? Kamu pernah enggak melihat bahagia dan kenikmatan? Dia mengatakan, ma ra'aitu na'iman qat. Aku enggak pernah melihat kenikmatan walau sekejap. Padahal boleh jadi 80 tahun usianya di muka bumi penuh dengan nikmat, tapi sekejap saja dicelupkan di dalam neraka, kenangan itu semuanya hapus. Nggak ada yang ingat kebahagiaan dunia. Maka di antara jawaban kenapa azab jahanam dinamakan azabun alim, azabun syadid, karena sekejap orang diazab akan membuatnya lupa dengan segala kebaikan dan kebahagiaan yang pernah dijalani. Karena apabila penduduk jahanam masih ingat dengan keadaan baik di dunia, niscaya azab itu akan terkurangi. Akan terkurangi azab itu. Sementara ini adalah azabun alim, maka tertutuplah ingatan dengan segala kebaikan yang pernah ada, agar ingatan tentang kebaikan itu tidak membuat azab menjadi lebih berkurang. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar selalu berlindung dari jahanam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis ini jahannam diseret oleh malaikat
sebanyak 4 miliar 900 malaikat yang menyeret jahanam mendekati orang yang sedang berkumpul. Diseret 4 miliar 900 malaikat menggunakan 70.000 tali kekang. Kenapa diikat? Ya agar jahanam ini tidak menyerang. Agar jahanam ini tidak menyerang. Karena Anda lihat jamaah sekalian, dalam surat Al-Mulk, ketika jahanam ini telah didekatkan, sami'u laha syahiqan. Penghuni mahsyar mendengarkan suara yang mengerikan dari luapan jahanam itu. Mungkin Anda pernah mendengar api yang sedang berkobar sangat dahsyat. Ada suaranya. Ngeri sekali. Kalau api kompor ya nggak ada suaranya. Tapi Allah Azza wa Jalla berfirman, ketika jahanam didekatkan kepada manusia di mahsyar, jahanam ini mengeluarkan syahiqan, suara yang sangat mengerikan sekali. Suara yang membuat takut semua orang. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jahanam ini memiliki leher, memiliki leher. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakhruju unuqun min jahannam. Nanti akan keluarlah leher jahanam. Lahu ainani yubsiran. Jahanam ini memiliki dua mata di mana ia melihat. Wa udhunani yasma'ani biha. Jahanam ini memiliki dua telinga yang membuatnya mendengar. Walisanun yantiqu bihi. Jahanam ini memiliki mulut dan lisan untuk ia berbicara. Jadi kita nggak bisa bayangkan seperti apa modelnya. Dia punya leher, punya dua mata, punya dua telinga, dan punya lidah untuk berbicara. Selagi manusia berada di mahsyar, jahanam mengeluarkan lehernya dan berteriak-teriak. Beliau mengatakan dalam neraka jahanam berkata dalam teriakannya, usirtu bikulli jabbarin anid. Beliau mengatakan, aku mencari orang-orang yang sombong. Aku mencari orang-orang yang sombong. Aku dispesialkan untuk orang-orang yang sombong. Maka di antara ciri-ciri orang-orang yang akan masuk jahanam adalah sombong. Sombong itu yang Allah bersihkan dari hati Anda ketika Allah kirimkan Anda penderitaan. Ketika Allah jatuhkan Anda dalam sakit. Ketika Allah banting Anda dalam hutang piutang. Semuanya memang tidak enak, tapi itulah cara Allah membersihkan hati Anda dari sombong. Sedikit dunia akan membuat hati kita berubah. Maka apabila Allah ingin Anda dalam kebaikan, sesekali Allah akan menjebloskan Anda dalam musibah, Anda menangis, Anda kesulitan, tetapi itulah cara untuk hati Anda bersih dari sombong. Kenapa? Karena orang-orang sombong ini adalah mangsa jahanam yang pertama. Berikutnya kata jahanam, mangsaku yang utama nomor 2 adalah orang-orang yang berlaku syirik. Nomor 3, mangsa utamaku yang ketiga kata jahanam adalah al-musawwirun, yaitu tukang-tukang lukis. Menunjukkan bahwa tukang lukis adalah dosa besar. Pelukis-pelukis salah satu profesi yang menandakan dan mengindikasikan seorang akan termasuk ahlun nar. Pelukis bernyawa maksudnya. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud ini bahwa jahanam akan diseret oleh 4 miliar 900 juta malaikat
menggunakan 70.000 tali kekang didekatkan ke manusia yang sedang berada di mahsyar. Hadis ini sejalan dengan surat Al-Fajr ayat 21 sampai ayat 24. Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kelak dunia ini akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Anda lihat gedung-gedung mega, istana-istana mewah, Allah tidak peduli, semua akan dihancurkan. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Waktu itu datanglah Allah dan malaikat telah membentuk saf yang sangat rapi. Malaikat langit pertama, kedua, dan ketiga. Bayangkan, manusia telah berkumpul, turunlah malaikat langit pertama, disusul malaikat langit kedua, disusul malaikat langit yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala datang, kemudian Allah memerintahkan agar Jahannam didatangkan. Waji'a yawma idzin bi Jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu didatangkanlah Jahannam, dan ketika itu manusia pun berusaha untuk sadar. Tapi apa arti kesadaran kalau sudah terlambat? Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi hadis ini memberikan kita sebuah rasa takut. Tetapi rasa takut kepada makhluk yang bernama Jahannam. Maka takut yang paling tinggi adalah takut kepada yang menciptakan Jahannam itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Namun dalam hadis ini, rasa takut berhubungan dengan Jahannam. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Kabir, Maha Besar, dan tidak mungkin yang Maha Besar menghukum dengan hukuman yang kecil. Yang Maha Besar pasti menghukum dengan hukuman yang besar. Maka hukuman yang disiapkan oleh Allah adalah Jahannam untuk semua orang-orang yang membangkang, terkhusus 3 orang tadi. Orang-orang yang sombong. Sombong ini ada 2, sombong kepada Allah dan sombong kepada manusia. Sombong kepada Allah adalah batarul haq. Setiap kebenaran yang Anda tolak dengan kesadaran Anda, itu sombong kepada Allah. Sombong yang kedua, sombong kepada manusia. Ghamtun nas, merendahkan orang. Merendahkan orang adalah sombong. Kata Imam Ghazali rahimahullah, ada 7 hal yang membuat orang sombong. Silahkan dipilih mana yang ada pada diri Anda. Yang pertama, orang bisa sombong karena ibadah. Orang bisa sombong karena ibadah. Ibadah yang membuat Anda merendahkan orang lain, ini ibadah sombong. Anda ibadah, Masya Allah, ini orang ahlun nar, tidak ikut ibadah. Orang paling mulia sekecamatan ini saya barangkali. Di detik ini orang tidur, saya sedang tahajud. Ini dia. Kemudian yang kedua, penyebab seseorang sombong, ilmu. Ilmu, apakah dia orang yang berilmu ataukah dia orang yang giat belajar ilmu? Dia bukan ulama, bukan orang berilmu, tapi punya kesungguhan hadir di majelis-majelis ilmu. Kadang-kadang setetes ilmu akan membuat seseorang menjadi sombong. Kamu lihat orang-orang awam di sana, kayak dia bukan orang awam aja. Ini faktor kedua, manusia bisa menjadi sombong. Faktor ketiga, seseorang bisa menjadi sombong disebabkan karena al-jamal, disebabkan karena penampilan, karena wajah cakap, karena hidung indah, karena warna kulit bersih. Ini juga membuat seorang sombong. Kemudian faktor keempat yang membuat seseorang sombong adalah an-nasab, garis keturunan. Ya, mungkin wajahnya nggak ganteng, nggak cakap-cakap amat,
tapi dia dari keturunan orang terpandang. Nah, ini membuat seseorang menjadi sombong juga. Faktor kelima yang membuat seorang sombong adalah al-mal, harta. Harta ini membuat seorang jadi sombong. Faktor yang keenam membuat orang sombong adalah al-quwah, kekuatan, yaitu jabatan. Ya, kekuatan dengan segala bentuknya, kekuatan jabatan atau kekuatan fisik. Setelah 2 tahun main gym, ototnya mulai muncul, nggak kenal lagi baju yang longgar, kemana-mana pakai baju ketat gitu kan. Nggak jadi soal Anda berotot jamaah sekalian, tapi tidak perlu dipamerin. Anda tahu kenapa orang Arab semuanya pakai gamis? Karena bagi masyarakat Arab terdahulu memakai celana itu aib. Dengan celana nampak bentuk pantat, mohon maaf. Jadi bentuk pantat seorang tebal, tipis, bengkak, bola, belahannya bahkan terlihat dengan celana. Maka bagi masyarakat Arab terdahulu, celana ini adalah sebuah aib. Maka mereka menggunakan gamis agar tidak ada bayangan pantat. Mohon maaf. Hanya saja peradaban berubah. Sampai sekarang celana ini biasa-biasa aja. Tapi aslinya kenapa orang Arab tidak memakai? Jangan orang Arab, orang-orang kuno zaman dahulu lah. Nabi Ibrahim saja memakai gamis kok. Ya. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Faktor ketujuh yang membuat seseorang sombong, faktor ketujuh adalah syuhrah, popularitas. Popularitas itu membuat seseorang jadi sombong. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi hati-hatilah, ini 7 penyebab sombong. Kalau Anda selamat dari sebab yang pertama, mungkin Anda akan terjebak pada sebab yang kedua. Mungkin harta tidak jadi kesombongan bagi Anda karena Anda nggak punya, tetapi ibadah akan menjadi kesombongan bagi Anda. Hati-hati. Kenapa 7 hal ini nggak boleh membuat Anda sombong? Karena 7 hal ini semuanya Allah yang ngasih. Ibadah Anda Allah yang ngasih, ganteng Anda Allah yang ngasih, popularitas Anda Allah yang ngasih, semua Allah yang ngasih. Kenapa mesti sombong? Nah, yang paling buruk kata Imam Ghazali nomor 8. Seseorang yang sombong, padahal faktor-faktor kesombongan tidak ada dalam dirinya. Faktor 1 sampai 7 tidak ada. Tapi hatinya memang hati yang rusak. Maka orang yang ke-8 ini kata Imam Ghazali, berusaha menghubungkan diri dengan orang-orang yang besar untuk membesarkan diri. Ini nggak terjadi di kalangan orang awam, di kalangan ustadz saya lihat juga begitu. Kadang-kadang ada seorang ustadz sengaja mengatakan saya berguru dengan fulan, saya berguru dengan fulan, saya berguru dengan fulan. Kenapa menyebutkan guru-guru besar itu? Ya untuk membesarkan diri. Ya kan? Misalnya saya katakan saya berguru dengan Imam Syafi'i, saya berguru dengan Imam Malik. Untuk apa orang-orang besar itu Anda hubung-hubungkan dengan diri Anda? Ya untuk membesarkan diri sesungguhnya. Ketika di dalam diri ini tidak ada yang bisa untuk membesarkan diri, maka dia pun menghubungkan dirinya dengan orang-orang besar. Bukan untuk membesarkan orang besar, tapi untuk membesarkan dirinya yang kecil. Ilmu tazkiyatun nafs, ilmu yang sangat halus. Saya berselancar di dunia internet, kadang-kadang saya lihat guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, sibuk sekali menghubung-hubungkan dirinya dengan syekh. Syekh fulan, syekh fulan, syekh fulan, syekh fulan. Ya, dari bicara dari awal sampai akhir, sebenarnya tidak ada urusan dia untuk membesarkan syekh itu, karena syekh itu telah terkenal tanpa dirinya. Syekh ini sudah dikenal tanpa Anda, tapi untuk apa Anda menghubungkan diri dengan mereka? Ternyata Anda sedang sibuk membesarkan diri.
Memangnya kalau guru Anda Syekh Fulan lantas Anda seperti dia? Enggak kan? Tapi sebagian kita pun kadang-kadang terjebak dalam hal ini. Kalau gurunya berguru dengan Syekh Fulan berarti gurunya hebat. Enggak selalu. Anda jangan salah, enggak selalu yang berguru dengan ulama lantas dia seorang ulama. Ulama itu bukan karena gurunya, tapi karena dalam dirinya memang ada ilmu. Baik. Orang-orang awam, mereka membesarkan diri ketika dalam diri mereka tidak ada faktor-faktor yang membesarkan mereka, maka mereka menghubungkan diri dengan orang besar. Kamu tahu Pak Jokowi? Oh, itu sekampung dengan saya. Dulu sering main bola dengan saya. Gak ada urusannya dengan Pak Jokowi sebetulnya, tapi dia merasa perlu membesarkan diri. Kamu tahu Pangap yang sekarang? Oh, itu dulu kawan kita futsal. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini hati-hati. Siapapun orang besar kenalan Anda, pernah dengan Anda, nggak perlu nyebut-nyebut mereka hubungannya dengan diri Anda. Nggak perlu. Kenapa? Di sini jebakan syaitan. Saat kita sebutkan nama orang-orang besar dalam hubungannya dengan diri kita, sebenarnya kita sedang terjebak membesarkan diri. Waliyahillah. Baik. Hadis yang kedua, Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man seorang sahabat, Bashir adalah seorang sahabat. Terkadang keajaiban itu ada. Di tengah tabi'in ada seorang tabi'in nyaris 100% fisiknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang Irak. Namanya Qubaisah bin Rabi'ah. Padahal nggak ada hubungan darah sama sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan, cucu Nabi kita, tapi tidak disebutkan beliau mirip dengan Nabi SAW. Tapi Qubaisah bin Rabi'ah ini seorang tabi'in, tidak ada hubungan darah dengan Nabi SAW, tapi Masya Allah, kepalanya, wajahnya, matanya, hidungnya, mulutnya, postur tubuhnya sangat mirip dengan Nabi SAW. Sampai-sampai orang-orang banyak yang terfitnah. Akhirnya Muawiyah radhiyallahu anhu mengirimkan surat kepada gubernur Irak. Beliau mengatakan, tolong kirimkan kepada saya, siapa tadi namanya? Qubaisah bin Rabi'ah. Jadi rupanya Muawiyah pun penasaran juga. Akhirnya oleh sang gubernur, Qubaisah bin Rabi'ah dikirimkan ke Muawiyah di negeri Syam, Palestina. Sesampainya di negeri Syam, Muawiyah yang saat itu sedang duduk, Qubaisah ini datang. Dia nggak sadar, dia turun dari kursinya dan dia berjalan cepat dan mencium di antara dua mata Qubaisah bin Rabi'ah ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setiap kali beliau melihat wajah Qubaisah, beliau pasti menangis. Karena kedekatan beliau dengan Nabi sebagai seorang pembantu. Dan wajah ini selalu mengingatkan beliau tentang Nabi SAW. Saya katakan ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Saya kira di media Anda lihat Pak Jokowi orang Solo, tapi ada orang yang sangat mirip dengan beliau justru di Sulawesi. Nggak ada hubungan darah, tapi bisa terjadi kemiripan seperti ini. Masya Allah, begitu juga dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau Qubaisah ini tidak ada hubungan darah dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi di tengah tabi'in, Qubaisah adalah orang yang sangat mirip dengan Nabi SAW. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwala ahlin nari azaban yaumal qiyamah
manusia yang paling ringan azabnya pada hari kiamat, la rajulun, seorang laki-laki, yudha'u fi ukhmusi qadamaihi jamratan, diletakkan di bawah kakinya dua percikan jahanam, yaghli bihima dimaghuhu, tapi itu sudah cukup untuk mendidihkan otaknya. Jadi di bawah telapak kakinya terdapat jamratan, dua keping percikan jahanam. Injaklah dua kepingan ini. Begitu dia keinjak, otaknya langsung mendidih. Jadi kalau sekarang kita cuma mengatakan otak mendidih karena marah, ternyata nanti otak mendidih itu benar-benar ada. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang yang paling ringan azabnya ini disuruh memakai sendal di jahanam. Ya, disuruh memakai sendal, tetapi sendal jahanam. Begitu ia memakai sendal jahanam ini, otaknya benar-benar mendidih. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban. Ketika otaknya telah mendidih dengan sendal jahanam, dia berpikir tidak ada orang yang paling sakit melebihi aku. Allahu Akbar. Semua orang di jahanam selalu berpikir, saya paling sakit. Gak ada di neraka jahanam orang yang berpikir, saya masih mendingan. Tapi semua orang di dalam neraka jahanam berpikir, saya paling sakit. Dan itu yang membuat mereka semakin sakit. Orang ini misalnya, dialah orang yang paling ringan. Paling ringan hukumannya di jahanam. Namun walau demikian dia tetap melihat dirinya adalah orang yang paling sakit. Di antara pelajaran dalam hadis ini adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Karena azab di dalam jahanam punya tingkatan-tingkatan. Ada orang yang diazab dengan azab yang ringan, ini dia azab yang ringan. Dan ada orang yang diazab dengan azab yang sangat pedih. Manusia yang paling pedih azabnya di neraka jahanam tiga. Siapa mereka? Pertama adalah munafik. Munafik akidah. Karena Allah berfirman tentang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya munafik berada di lapisan paling rendah dari jahanam. Golongan kedua yang paling sakit di neraka jahanam adalah Fir'aun. Karena Allah berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Golongan ketiga yang paling sakit di neraka jahanam adalah umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa yang melihat dengan mata kepala ketika Allah turunkan hidangan dari langit. Mereka lihat dengan mata kepala hidangan langit ini turun, mereka ikut makan, lalu kemudian mereka murtad. Nabi Isa alaihissalam berkata, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, turunkanlah untuk kami hidangan langit. Karena umat meminta, kalau hidangan langit dah turun kami murtad. Maka Nabi Isa meminta hidangan langit kepada Allah. Allah berfirman, qala fa inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Baiklah, akan kuturunkan hidangan langit, tapi siapa yang murtad akan aku hukum dengan hukuman yang enggak pernah dialami siapapun. Maka inilah tiga golongan orang yang paling sakit di dalam neraka jahanam. Fir'aun, jelas Anda nggak masuk dalam golongan ini. Umat Nabi Isa yang kufur setelah melihat turunnya hidangan langit, Anda pun tidak masuk di sini. Tapi nomor tiga ini, hati-hati. Yaitu orang-orang munafik akidah. Orang-orang yang benci Islam ini maju. Orang-orang yang selalu curiga dengan Islam ini. Lebih tepatnya mereka adalah orang liberalis. Masuk waktu? Iya.
Ketika tadi Nabi kita menjelaskan bahwa di neraka ada orang yang sangat ringan azabnya, berarti ada yang azabnya sangat tinggi dan ada yang azabnya antara tinggi dan ringan. Perbedaan azab ini sekali lagi adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah karena Allah tidak menghukum kesalahan yang kecil dengan hukuman yang besar. Tapi kesalahan yang kecil dihukum oleh Allah dengan hukuman yang pas. Ini adalah kasih sayang. Manusia, perhatikan saja manusia. Ketika manusia menghukum atas kesalahan orang lain, cenderung hukuman itu lebih besar daripada kesalahan. Tapi Allah yang Maha Rahman tidak pernah menghukum kesalahan lebih dari kesalahan itu. Itulah kasih sayang Allah dalam azabnya. Nanti sampai di rumah, coba Anda renungkan ayat 49 dalam surat Maryam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya, "Ya abati, inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya." Wahai ayahku, aku khawatir engkau tersentuh azab dari Ar-Rahman. Perhatikan ayat ini. Semestinya Allah mengatakan, aku khawatir engkau diazab oleh yang Maha Kuat. Tapi ayat ini tidak seperti itu bunyinya. Aku khawatir engkau terkena azab, tersentuh azab dari Ar-Rahman. Azab dihubungkan dengan nama Ar-Rahman. Sekilas ini kontra. Karena yang tepat azab ini mestinya dihubungkan dengan Jabbar atau dihubungkan dengan Al-Qawi. Inni akhafu ayyamassaka adzabun minal qawi. Tapi tidak demikian. Tapi azab dihubungkan dengan Ar-Rahman. Kenapa demikian? Ulama-ulama kita menjawab, karena di dalam mengazab pun Allah menggunakan Rahman dan kasih sayang. Allah menggunakan kasih sayang dalam mengazab. Ketika Allah mengazab manusia sesuai dengan kesalahannya dan tidak lebih dari kesalahan, itu adalah rahmannya Allah dalam mengazab. Lebih dari itu Anda lihat di dunia ini, orang-orang yang diazab oleh Allah agar mereka sadar. Dan memang sejumlah orang yang dihukum oleh Allah di dunia, mereka sadar. Ini rahmat Allah yang kedua di dalam azab. Rahmat Allah yang ketiga di dalam azab, ketika Allah mengazab dan menghukum, mungkin yang bersangkutan tidak bertaubat dan kembali kepada Allah, tapi hukuman ini manfaat bagi banyak orang. Ketika Allah menghancurkan Firaun, tentu Firaun itu tidak menjadi sadar dengan azab itu, tapi azab yang menghancurkan satu orang menjadi pelajaran bagi manusia sampai kiamat. Maka di dalam azab ini pun ada rahmat Allah. Kalau di dalam azab ini tidak ada rahmat untuk yang bersangkutan, maka azab ini adalah rahmat bagi orang yang mengambil pelajaran. Tapi sekali lagi kita katakan, azab ini rahmat bagi yang bersangkutan karena Allah tidak mengazabnya melebihi kesalahan. Dan azab ini pun rahmat bagi yang lain karena azab ini akan menjadi pelajaran bagi yang lain. Makanya pada ayat 49 tadi Allah mengatakan, inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahman. Bahkan kematian yang Anda lihat sesungguhnya rata-rata semuanya adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Seseorang naik kendaraan, terjadilah kecelakaan yang sangat buruk, pecahlah kepala, hidup di rumah. Anda bayangkan, dalam kecelakaan sefatal ini, bukankah kematian rahmat baginya? Pilihannya dua. Dia telah celaka, kepalanya telah pecah. Kalaupun dia hidup, akan hidup dengan sangat menderita. Mana yang terbaik? Hidup dengan penderitaan atau kematian? Seseorang yang telah mengidap beragam penyakit yang sangat kompleks,
Sehingga kehidupannya adalah penderitaan. Maka Allah memberikan kematian. Anda lihat orang tua Anda wafat, kakek nenek Anda wafat, kakek nenek lapis kedua wafat, kakek ketiga wafat, kakek keempat. Anda bayangkan kalau nenek moyang Anda itu semuanya tidak wafat, mereka hari ini pasti sudah sangat tua dan mereka itu akan menjadi beban bagi Anda. Iya kan? Anda mau pengen nenek moyang Anda berapa lapis hidup? Misalnya saya ingin nenek moyang saya 5 lapis hidup. Kalau mereka hari ini hidup, pasti keadaan mereka sangat tua, sangat renta, sangat lemah. Dan ini semua akan menjadi beban bagi Anda. Maka Allah mematikan mereka agar Anda tidak terbebani dengan mereka. Jadi ala kulli hal jamaah sekalian, kasih sayang Allah itu sangat luas sekali. Bahkan dalam hal-hal yang nampaknya adalah hukuman, ternyata di dalam pun ada kasih sayang. Maka dalam surat Al-Maryam tadi Allah berfirman, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Iya. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.